Annyeonghaseyo ya Robun. Kalian gimana nih kabarnya? Buat yang belum tahu ini video apa, nah video ini adalah salah satu video tugas dari P5 kami. Apa sih P5 itu? Nah, sebelum kita bahas tentang apa itu P5, perkenalin dulu nih kami dari kelompok 2F beranggotakan saya Meliza Viola dan teman-teman saya yaitu Dina, Henry, Naila, Selma, dan juga Yellow. Nah teman-teman, kita balik lagi tentang apa itu P5. Nah, kepanjangan dari P5 adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau yang sering kita singkat atau yang kita sebut sebagai P5. P5 adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. P5 menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek dalam program intrakurikuler di dalam kelas. Nah, P5 kelompok 2 kali ini mengusung tema bioteknologi fermentasi. Nah, kami dari kelompok 2F memilih judul fermentasi kimchi. Kira-kira fermentasi itu apa ya? Fermentasi merupakan proses produksi energi dalam sel dengan keadaan anaerobik yang menghasilkan perubahan biokimia organik melalui aksi enzim. Fermentasi adalah suatu bentuk respirasi anaerobik secara umum. Namun, ada definisi yang lebih tepat yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik tanpa kehadiran akseptor elektron eksternal. Nah, salah satu produk yang dihasilkan oleh fermentasi adalah kimchi. Siapa di sini yang belum tahu kimchi? Nah, kimchi itu adalah makanan tradisional Korea yang berasal dari Tiongkok, merupakan salah satu jenis asinan sayur yang umumnya difermentasi dengan bumbu pedas. Ada yang tahu nggak sih? Ternyata kimchi sudah ada sejak 4000 tahun yang lalu. Iya, tepatnya sejak zaman The Kingdom of Korea. Pada masa itu, orang Korea membuat kimchi dari sawi putih dan cabai merah yang sudah dibudidaya oleh masyarakat. Kira-kira tujuan pembuatan kimchi itu apa ya? Dilansir dari situs alodokter.com, salah satu tujuan pembuatan kimchi adalah karena adanya bakteri baik dalam kimchi yang mampu menjaga fungsi sistem pencernaan, berperan dalam proses penyerapan nutrisi dalam obat-obatan, menjaga daya tahan tubuh, serta mencegah infeksi virus dan bakteri. Motivasi pembuatan kimchi. Bahan yang digunakan dalam pembuatan kimchi mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan inovasi baru untuk yang bosan makan sayur yang cuma diolah itu-itu aja. Dilansir dari alodokter.com, kimchi juga mempunyai 8 manfaat, yaitu memenuhi kebutuhan harian vitamin dan mineral, menjaga kesehatan sistem pencernaan, mencegah sembelit, menjaga daya tahan tubuh, mengurangi kadar kolesterol, mencegah kanker, mengontrol gula darah, dan menjaga berat badan. Ternyata kimchi ini cocok loh buat yang lagi diet. Siapa yang baru tahu? Aku juga baru tahu loh. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja ke video pembuatannya. Bahan yang digunakan: apel, gula, garam, kecap ikan, bubuk cabai, gochugaru, wortel, sawi putih, jahe, bawang putih, dan daun bawang. Alat yang diperlukan: blender, wadah tertutup,
baskom, mangkok, sendok, pisau, sendok besar, dan talenan. Langkah pembuatan. Pertama, potong pangkal sawi putih. Lalu, belah sawi putih menjadi 2 bagian. Cuci sawi putih hingga bersih menggunakan air. Siapkan baskom, lalu masukkan air dan beri garam untuk merendam sawi putih. Aduk hingga garam benar-benar larut. Rendam sawi selama kurang lebih 2 jam. Semuanya harus terendam menggunakan air ya. Pembuatan jus. 1. Cuci dan kupas wortel hingga bersih. Setelah itu, cuci dan bersihkan daun bawang. Kemudian potong daun bawang seperti yang ada di video. Sisihkan terlebih dahulu daun bawang. Potong wortel berbentuk korek api seperti dalam video. Sisihkan setelah itu kupas bawang putih. Kupas jahe. Potong 1/4 apel. Ambil blender lalu masuk jahe dan apel ke dalamnya.
blender hingga halus. Setelah halus, matikan blender dan pindahkan jus ke dalam mangkok. Tambahkan gocoharu halus dan kasar, lalu tambahkan bubuk cabai. Kemudian tambahkan wortel dan daun bawang. Tambahkan sedikit gula. Kemudian aduk. Tambahkan kecap ikan. Lalu aduk hingga rata. Dan disisihkan. Kemudian ambil sawi yang telah direndam dan wadah kosing untuk menyimpan hasilnya. Kemudian sebelumnya cuci tangan terlebih dahulu. Terus balurkan jus ke sawi, perhelai hingga rata ke seluruh bagian. Setelah itu, lakukan hingga sawi habis. Dan setelah selesai, tutup wadah dan masukkan ke dalam kulkas hingga terdapat gelembung yang menandakan fermentasi berhasil.